ini bisa jadi dia sudah berilmu, bisa jadi. Ya, bahkan kalau di ayatnya bukan bisa jadi. Kalau di ayatnya memang betul sudah berilmu. Ya, artinya ilmu itu artinya dia sudah belajar, sudah bisa membaca, bahkan mungkin dia hafal sebagiannya dan dia paham. Dia paham. Jadi sudah ada ilmunya. Maka Allah berfirman di surat Al-Baqarah ini, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Kalau kau datangi orang-orang yang diberi Allah Alkitab, nah, berarti ini orang berilmu, ya, diberikan Allah Alkitab mereka ini, ya, walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah. Jika kamu mencoba mendatangkan orang-orang Yahudi, Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, Injil, ya, semua ayat-ayatnya, matabi'u qiblatak. Jadi kamu jelaskan pun bahkan pakai ayat-ayat mereka sekalipun, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Maka Allah katakan kamu Muhammad juga tidak boleh ikut kiblat mereka, ya. Jadi matabi'u qiblatak. Jadi mereka tidak akan pernah mengikuti kiblatmu. Padahal di dalam Alkitab mereka pun sudah dijelaskan itu. Jadi artinya tadi bahwa mereka sudah berilmu, tetapi ternyata mereka dikalahkan oleh hawa nafsu. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang lebih menuruti hawa nafsunya. Nah, ini berarti musuh ilmu nih. Orang berilmu kadang-kadang dia bertindak seperti bukan orang berilmu. Orang berilmu kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan ilmunya. Dan itu ternyata penyebabnya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Makanya dicelah betul dalam Al-Quran mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, jadi hati-hati dengan hawa nafsu, karena orang yang berilmu itu bisa jatuh, bisa dikalahkan oleh hawa nafsunya. Akhirnya dia bertindak tidak sejalan dengan ilmunya. Contoh, ketika seseorang berilmu, maka dia tahu bahwa ini kaidah dasar kan. Orang berilmu itu kan tujuannya supaya dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dia tidak boleh membahayakan orang lain. Itu semua ilmuwan tahu. Tetapi gara-gara hawa nafsunya, walaupun dia tahu ilmu itu, dia bisa langgar, dia bisa mencelakai orang lain, dia bisa membahayakan orang lain, ya kan? Bahkan kadang-kadang dia sadar melakukan itu demi menuruti hawa nafsunya. Nah, ini peringatan yang berikutnya. Jadi sudah berilmu, tetapi ternyata masih ada sandungannya, yaitu ternyata dikalahkan oleh hawa nafsu. Kita lanjutkan, ya, bagaimana ayat mengingatkan pada kita semuanya. Allah SWT berfirman selanjutnya di dalam surat An-Najm. Surat An-Najm. Allah SWT berfirman tentang ini bahkan perintah Allah kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Ya, ini dalam surat An-Najm ayat 29-30. Allah berfirman, fa'a'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Maka Muhammad berpalinglah, jadi jauhi orang-orang yang seperti itu. Orang yang seperti apa? Orang-orang yang berpaling dari zikir kepada kami dan yang diinginkannya hanya kehidupan dunia, dan itulah capaian tertinggi ilmu mereka. Quran sampaikan. Jadi capaian tertinggi, jadi tujuan paling akhir, target paling hebat di ilmu mereka hanya mendapatkan dunia. Itu Quran sudah katakan itu. Jadi mau berilmu apapun mereka, apapun ilmu yang sedang mereka pelajari, kata Allah, orang-orang yang tidak beriman, maka target tertingginya adalah dunia. Gak jauh-jauh. Dunia ya apa sih? Dunia ya kita lihat gak jauh dari kita. Zuyina linasi hubbus syahwat, ya.
minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwama wal an'am wal hath dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu lagi kehidupan dunia itu. Enggak jauh lah apalah lawan jenis, ya kan? Punya anak keturunan, apalagi harta emas perak, ya kan? Uang itu, emas perak, uang, perhiasan. Ya kan? Terus apalagi ya kendaraan, kuda-kuda yang terlatih, yang bagus. Diomongin kendaraan saja. Jadi makanya kalau kita saksikan ada orang yang pembicaraannya adalah pembicaraan tidak jauh dari poin-poin tadi itu, memang itu adalah yang tertinggi yang mereka dapatkan. Ya, jadi apalagi kendaraan, kemudian sawah ladang, jadi beli tanah, investasi tanah di mana-mana atas nama investasi. Kemudian apalagi ternak. Ya kan? Ternak, investasi dan seterusnya, bisnis. Itulah kehidupan dunia, dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, ya itulah kesenangan hidup dunia itu. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah punya tempat kembali yang lebih baik. Nah, saudaraku dirahmati Allah. Itu artinya bahwa kalau kita belajar, lihat ya teman-teman, kalau kita belajar kepada orang-orang kafir, kita belajar kepada mereka, ilmu apapun itu, targetnya adalah dapat dunia. Itu targetnya. Masalahnya, orang kalau berilmu, kemudian ingin dapat dunia, ada efek buruknya. Efek buruknya tadi, fa'arid amman tawalla an dzikrina. Jadi dampak buruknya adalah kalau orang berilmu dan target akhirnya adalah untuk mendapatkan dunia, dia akan berpaling dari zikir kepada Allah SWT. Pasti nggak ingat Allah. Sudah nggak ada ingat Allah itu, ya. Nanti ingat Allah kalau dunia dicabut. Nah itu baru pada ingat Allah, gitu kan. Hari ini ketika pandemi seperti ini, nah itu orang ateis saja itu mulai pengen minta tolong sama Tuhan, gitu ya. Orang-orang yang nggak pernah ke tempat ibadah mereka, tiba-tiba mereka pokoknya gimana caranya supaya apapun, pokoknya kita lepas dari ini semuanya, ya kan? Dan artinya bahwa dia jauh, dia berpaling dari zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ingat penciptanya, tidak kenal penciptanya, dan itu efek dari target tertinggi ilmu mereka, yaitu dunia. Ya, dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa. Doanya seperti itu. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Itu. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai kegundahan terbesar kami dan tujuan akhir ilmu kami. Maka tidak bosan-bosan saya mengingatkan diri saya, keluarga saya, dan juga seluruh saudariku. Dari sejak awal saya sampaikan bahwa apa yang kita target dari pendidikan anak-anak kita, kalau target akhirnya adalah target akhir dunia, itu sudah Allah sampaikan. Itu nanti anak-anak kita itu akan pasti jauh dari Allah. Pasti dia akan berpaling dari zikir kepada Allah. Kalau sudah begitu, Nabi Muhammad suruh pergi sama Allah. Muhammad pergi dari orang-orang yang seperti itu. Bagaimana kita mau kemudian nanti menjadi generasi umat Nabi Muhammad? Gimana nanti kita berharap mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Lalu Nabi Muhammad saja pergi. Allah suruh Nabi Muhammad untuk pergi meninggalkan orang-orang yang seperti itu. Jadi hati-hati dengan target, hati-hati dengan tujuan, ya, tujuan. Maka saya sering sampaikan, dunia ini sesuatu yang memang harus diupayakan, tetapi jangan dijadikan tujuan. Sesuatu yang bisa kita dapatkan, tapi jangan dimasukkan ke dalam niat. Nah, itu dunia.